Bina Samadhi sekarang yang dari waktu ke waktu mencoba untuk memperbaharui dirinya, bukan hanya pelayanannya tetapi juga dengan visi misinya. Ya, bagaimana supaya ini menjadi tempat yang nyaman bagi para religius untuk bersamadhi, untuk menemukan kekuatan dan semangat yang baru. Maka Bina Samadhi mencoba untuk membuat dirinya lebih asri dan juga sekaligus pelayanannya lebih bermutu. Maka Bina Samadhi sebenarnya itu tidak tertutup bagi kaum awam. Bina Samadhi itu terbuka bagi kelompok-kelompok kategorial yang ingin mengadakan kegiatan kerohanian di tempat ini. Jadi tidak hanya para religius, kendati namanya Pusat Pembinaan Para Religius atau Biarawan Biarawati Keuskupan Agung Medan. Maka sebagai tempat pembinaan bagi para biarawan biarawati, maka Bina Samadhi setiap tahunnya mempunyai program yang sudah teragenda atau tersusun sedemikian rupa, itu mulai dari Januari sampai Desember. Misalnya Januari itu sampai nanti bulan Maret itu akan diisi oleh posnovis, para suster posnovis dari 9 komisi atau dari 9 kongregasi. Kemudian nanti lanjut dengan retret. Ada retret, biasanya retret itu retret kongregasi campuran 10 gelombang. Jadi setelah itu nanti diselang-selingi ada juga kursus yang ditawarkan oleh Bina Samadhi itu berbagai macam kursus. Ada kursus pastoral, ada psikologi, terus ada juga training untuk hal-hal yang lainnya. Soalnya berbagai macam kursus sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan para religius saat ini. Bina Samadhi juga mencoba untuk menerobos, mengundang para pembimbing baik dari luar Pematang Siantar, luar Medan, atau bahkan dari luar Sumatera, supaya saling memperkaya, membagi ilmu dan juga keahlian bagi para anggota Komisi 9. Setelah itu nanti baru KGN. KGN itu kursus gabungan novisiat. KGN ini merupakan kursus gabungan novisiat dari 9 kongregasi, dan ini biasanya dibagi menjadi 2 gelombang, ya, supaya nanti bisa tertampung semuanya sesuai dengan kapasitas Bina Samadhi. Maka ada gelombang pertama itu mulai dari biasanya dari bulan Juli sampai September. Setelah itu nanti dari September sampai Desember itu gelombang kedua. Jadi dari setiap ini mempunyai variasi, ya, mempunyai variasi dari setiap anggotanya, di mana mereka nanti akan datang dari berbagai macam suku, ya. Jadi memang sangat memperkaya satu sama lain, dan inilah salah satu tujuan Bina Samadhi, supaya saling memperkaya. Karena dari segi suku, budaya, bahasa disatukan di sini, dibina, dididik di sini menjadi religius yang tangguh. Setelah mereka berada di sini kurang lebih 2,5 bulan, mereka di sini akan dibina, didampingi oleh para dosen. Ya, dosen dari Komisi Kitab Suci, kemudian dari Komisi Liturgi, dari dosen kita datangkan juga dari STFT, ya. Dosen kitab suci, psikologi, kemudian antropologi, sedangkan kami sendiri juga staf Bina Samadhi terlibat untuk mengajar, mendampingi mereka, ya, tidak hanya mengajar di kelas tetapi juga bimbingan rohani, mendampingi mereka baik waktu bekerja, waktu belajar, waktu berdoa bersama. Jadi di sini kita memang benar-benar diperkaya, karena nanti doa-doanya pun ada pertarekat atau perkongregasi, terus ada bersama,
dan itu membuat mereka untuk saling mengenal satu sama lain. Nanti itu menjadi satu pengalaman yang indah ketika mereka bertemu suatu saat. Kita satu gelombang kan? Waktu kita KGN, masa-masa KGN selalu ada memori indah yang membuat mereka saling meneguhkan. Dan ini juga menjadi satu kekayaan bagi kami, para staf, karena semakin mengenal mereka juga dan semakin juga banyak kenalan di berbagai kongregasi. Nah, ketika bersama dengan mereka, dengan orang-orang muda, ya semangat kita juga ya menjadi semangat muda. Kegiatan dari para novis yang kami dampingi, yang kami bina di tempat ini dalam berbagai macam cara. Mereka juga kita ajarkan cara berkebun. Di sana kita mau melihat supaya mereka menghargai pekerjaan yang sangat sederhana. Dalam kesederhanaan itu, dalam pekerjaan sekecil apapun, mereka tetap bisa memuji Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana. Mencuci bersama, belajar bersama, berdoa bersama, bekerja bersama. Kita mau mengajarkan di sini kepada mereka kebersamaan, kerjasama, dan juga kebersamaan, keterbukaan satu sama lain. Dengan kita bekerja sama dengan orang lain, kita juga semakin mengenal karakter mereka dan sekaligus semakin tahu bagaimana cara untuk mendekati mereka. Nah, dalam banyak hal kami mencoba untuk membuat atau membimbing mereka. Misalnya setelah selesai makan siang tidak langsung istirahat. Kita rela berpanas-panas dulu, mencabut rumput misalnya bagi mereka. Jadi kita bagi mereka dalam bentuk-bentuk pos kerja. Ada pos kerja kebun, terus ada pos kerja di kamar cuci, di kamar makan, di dapur, ruang studi, dan ini nanti ada evaluasinya sekali seminggu. Dari setiap pos bagaimana ketua-ketua mengatur anggotanya. Nah, seperti itu. Dari sana juga kita lihat nanti kita bina mereka supaya mereka juga semakin ya menjadi pribadi yang utuh, menjadi biarawan, biarawati yang tangguh. Tidak hanya berdoa tetapi juga bekerja. Tidak hanya bekerja tetapi spiritualitas kerja ada di sana, tapi sekaligus mereka juga menghargai pekerjaan itu sebagai juga wujud nyata dari kerjasama dengan Tuhan, karena Tuhan memanggil kita sebagai rekan kerjanya. Maka di dalam setiap pekerjaan kita juga harus bisa menghadirkan Tuhan, dan itulah juga tujuan kami. Maka satu kami tekankan kepada para novis itu, peserta KGN, supaya tetap silensium di dalam bekerja. Ya, itu kita mau menanamkan ciri khas atau kebiasaan tradisional yang sudah kita warisi dari dulu. Setiap bekerja kita bisa sambil berdoa, doa batin istilahnya. Jadi tidak dengan bercerita. Di situ kita latih mereka juga menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan. Kami juga mencoba mendampingi para peserta KGN. Tidak hanya dalam kerja seperti tadi, ada di kamar cuci, ada di kebun, ada di ini, tapi juga kami mencoba untuk mendampingi mereka dalam hal pembinaan kerohanian. Ada bimbingan, itu wajib, diwajibkan ada bimbingan sekali sebulan minimal. Kemudian ada juga meditasi bersama, baik itu kadang meditasi di alam, meditasi di dalam ruangan, sekaligus juga ada refleksi setiap malam, ada refleksi dan internalisasi. Tujuannya supaya mereka mampu ya menyatukan seluruh kegiatan di sepanjang hari itu, dibatinkan, diinternalisasikan menjadi satu refleksi yang indah, sekaligus melihat di sana kehadiran Tuhan lewat seluruh karya-karya dan pengalaman kebersamaan di sepanjang hari. Jadi setiap malam mereka 1 jam ada refleksi dan internalisasi, kemudian studi pribadi,
kemudian ada rekreasi, dan ditutup nanti dengan ibadat malam atau ibadat penutup, baik itu kadang di kapel. Sekali sebulan ada kegiatannya rekreasi bersama, ya, rekreasi bersama. Ini juga tujuannya untuk merilekskan, sekaligus juga untuk memperkenalkan satu sama lain. Walaupun mereka sudah kenal nama, tetapi belum tentu kenal dengan karakter, atau belum tentu kenal juga dengan segala kekayaan yang mereka miliki. Pada saat itu rekreasi bersama itu menjadi wadah untuk menunjukkan kebolehan atau kemampuan mereka untuk berakting. Ada yang bernyanyi, ada menari, buat yang lucu, komedi atau segala macam. Itu kita fasilitasi. Kemudian secara sederhana kita juga dampingi mereka membuat refleksi harian, dan itu kita periksa, para staf akan memeriksa itu. Kemudian jika ada hal-hal yang membutuhkan ya mungkin pendampingan pribadi, ya selain tadi bimbingan itu sekali sebulan, ya kami juga akan membantu bagaimana supaya mereka sungguh menjadi pribadi yang militan, yang siap terjun nanti. Setelah kembali dari sini, mereka akan kembali ke komunitasnya, dan setelah itu mereka siap diutus ke karya-karya pelayanan dari setiap kongregasi. Sampai saat ini, sekaligus juga dengan program-program bersama yang sudah disusun sepanjang tahun, sekaligus juga menjadi rasa syukur kami atas KGN yang tadi saya sampaikan itu, bahwa yang dari dulu sudah dibina, dibentuk, didampingi, sampai saat ini mereka bahkan sudah ada yang menjadi provinsial. Maka itulah tadi sekilas dari para peserta yang ada di sini yang saya ceritakan. Maka dari situ kami sangat bersyukur bahwa dalam perjalanan dari awal hingga pada saat ini, Bina Samadhi mencapai usia 50 tahun. Apa yang dapat kami petik makna dari sana sebagai buah refleksi dari perjalanan Bina Samadhi dari awal hingga saat ini, kami sangat bersyukur atas kehadiran atau keberadaan Bina Samadhi ini menjadi wadah yang menampung dari dan membina Komisi 9 sampai saat ini. Dan kami bersyukur juga bahwa banyak orang yang sudah berhasil atas pembinaan ini yang dilakukan oleh Bina Samadhi bersama dengan program-programnya. Maka kami, staf Bina Samadhi, mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendahulu kami, para perintis yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang begitu baik, cemerlang untuk mendirikan Bina Samadhi. Kami juga berterima kasih kepada para pemimpin dari Komisi 9, dari 9 tarekat ini yang bekerja sama sampai saat ini untuk membina kebersamaan, keragaman, dan juga saling menghargai, sehingga dengan demikian buahnya bisa kita petik saat ini. Sudah berbuah banyak ranum, sudah berhasil untuk membina sekian banyak para biarawan, biarawati di Keuskupan Agung Medan, dan tersebar itu di berbagai keuskupan, Keuskupan Sibolga, Keuskupan Ambon, atau bahkan di keuskupan di luar dari Sumatera. Itu berkat jasa dari Bina Samadhi. Terima kasih juga kepada banyak orang, rekan kerja, para staf, mantan staf yang pernah berkarya, berdedikasi di tempat ini. Pastilah sangat sulit di masa-masa awal, hingga pada saat ini kita tinggal bisa menikmati apa yang ada. Kami juga berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada rekan kerja kami, para karyawan, karyawati. Baik mereka yang sudah berpulang ke pangkuan Bapa, kami ucapkan terima kasih, semoga beristirahat dalam damai Tuhan. Dan bagi
para karyawan-karyawati yang pernah berkarya di sini. Semoga mereka juga tetap sehat, diberkati Tuhan. Dan pada saat ini untuk para karyawan-karyawati yang bekerja sama dengan kami di Bina Samadi ini, semoga juga mereka tetap sehat, semangat, dan terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih atas dedikasinya, dan semoga Tuhan memberkati. Dari kami juga mengucapkan terima kasih kepada para rekan-rekan sepanggilan, biarawan, biarawati, baik yang masih hidup atau yang masih berjuang pada saat ini, atau juga yang sudah pernah bergabung bersama dengan kami, yang pernah dibina, dididik di Bina Samadi ini. Terima kasih atas kebersamaan, terima kasih atas kerjasama yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Syukur ku persembahkan bagimu Yesus, Juru Selamatku. Seluruh hasil karya